Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Bidadari Tak Bersayap episode ke-16. Siang mah, Pah, kata Jo langsung duduk di depan kedua orang tuanya. Siang sayang, kata Susi. Kenapa lama banget Jo? Sambung Anton. Macet Pah, ucapnya dengan santai. Udah pesan makan? Tanyanya. Udah, kata Susi. Mana mah calon bininya? Tanyanya datar. Lagi sholat zuhur, jawab Susi. Jo hanya mengangguk-anggukkan kepalanya sambil memainkan ponselnya. Ada ketidaknyamanan dia menunggu gadis pilihan orang tuanya. Jo berdiri dan mau berjalan, tapi langsung ditegur oleh Susi. Mau kemana Jo? Mau ke toilet mas sebentar, ujarnya menjawab. Ya udah jangan lama-lama, kata Susi. Dibalas anggukan oleh Jo yang langsung berjalan menuju arah toilet. Jo berjalan sambil memainkan ponselnya. Pandangannya tak lepas dari ponselnya sambil membalas chat dari Derby. Tanpa dia sengaja, dia menabrak seorang gadis. Oh, ujarnya gadis tersebut. Maaf, saya tidak sengaja, ujarnya langsung menoleh ke arah gadis tersebut. Mbak Salsa, kata Jo terkejut. Mas Jonathan, ujar Salsa. Mereka tersenyum bersamaan. Ngapain mbak di sini? Tanya Jo. Mak sendiri ngapain di sini? Salsa balik nanya kepada Jo. Saya ada urusan sedikit di sini, ujarnya. Dia tidak ingin Salsa tahu kalau dia kesini bertemu calon bini. Salsa menganggukkan kepalanya. Oh, ucapnya singkat. Nah kalau mbak sendiri? Gak usah manggil mbak mas, kesannya tua banget. Hehe. Salsa di sini ada urusan juga mas, ujarnya. Jo tersenyum mendengar Salsa berbicara. Ya Allah, debaran jantung ini. Gak bisa diajak kompromi banget sih, batin Salsa. Jo memandang Salsa, dan Salsa yang dipandang jadi malu dan wajahnya bersemu merah. Salsa, boleh aku menanyakan sesuatu? Nanya apa mas? Kamu sudah punya kekasih? Salsa langsung menatap Jo. Salsa gak punya kekasih mas, tapi Salsa menggantung kalimatnya. Tapi apa sah? Salsa memang gak punya kekasih, tapi Salsa sudah punya calon suami mas, ujarnya langsung mengalihkan pandangannya. Jo mendengar itu langsung remuk, rejam rasa hatinya. Bagai tersambar petir di siang bolong. Calon suami, gumam Jo. Salsa, bolehkah mas jujur padamu? Jujur apa mas? Sebenarnya mas suka padamu sah, ujarnya sambil memandang Salsa. Salsa langsung menoleh ke arah Jo. Pertama kali mas ketemu kamu sah, mas sudah mentok sama kamu, ujar Jo karena sudah tidak tahan menahan gejolak hatinya untuk mengatakan rasa sukanya pada Salsa. Kenapa mas enggak menampakkan diri lagi mas setelah malam itu? Tanya Salsa dengan pandangan nanarnya pada Jo. Karena mas enggak kuasa menolak perjodohan yang sudah mas setujui dengan kedua orang tua mas, ujarnya. Mendengar itu Salsa diam. Air mata bening yang ada di kedua bola matanya Salsa nyaris lolos. Namun Salsa berusaha untuk menahannya. Salsa, bisakah kamu batalkan pernikahanmu dengan calon suamimu sah? Menikahlah denganku. Aku akan membatalkan perjodohanku dengan calon pilihan orang tuaku, ujar Jo berharap. Salsa terkejut dengan ucapan Jo, namun dia berusaha tenang. Sebenarnya batinnya juga menolak perjodohan dari almarhum bundanya. Mas Jo, Salsa gak bisa mas batalkannya, karena ini adalah amanat dari mendiang almarhum kedua orang tua Salsa mas, yang mengharuskan Salsa menikah dengan anak sahabat almarhum ayah dan bunda, ujarnya sambil menarik napas berat. Walau sebenarnya jujur Salsa juga menaruh hati pada Mas Jo, tapi Salsa gak bisa berbuat apa-apa mas, lanjutnya. Mereka terdiam, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka.
Bahkan sampai mereka lupa bahwa ada dua orang telah menunggu mereka. Mereka dikejutkan dengan suara ponsel Jo. Kring kring. Jo mengambil ponselnya di dalam saku celananya dan melihat layar ponselnya. Iya mah, lama banget sih ke toiletnya. Nih makanan udah siap loh. Iya mah, Jo segera datang. Ucapnya langsung menutup ponselnya. Salsa, maaf ya, Mas tinggal dulu, ujarnya. Dibalas anggukan oleh Salsa. Jo berjalan menuju toilet, sedangkan Salsa berjalan menuju tempat duduk Susi dan Anton. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Mas Jo mengatakan sukanya padaku setelah aku menyetujui perjodohan ini? Gumamnya dalam hati sambil berjalan ke arah Susi dan Anton. Maaf Bu, Pak, lama ya nunggunya. Tadi ketemu teman jadi ngobrol sebentar, ucap Salsa sambil duduk di depan Susi dan Anton. Gak apa-apa sayang, kenapa gak sekalian aja diajak makan siang temannya, kata Susi. Ada urusan katanya, lanjut Salsa. Dibalas anggukan oleh Susi dan Pak Anton. Setelah keluar dari toilet, Jo berjalan menuju tempat duduk orang tuanya. Salsa, kamu cantik banget. Ya Allah, kenapa aku dipertemukan kali kedua ini di saat aku mau ketemu calon bini sih? Gumamnya dalam hati sambil mengusap wajahnya, sambil berjalan ke arah Susi dan Anton. Mah, Pah, lama. Maaf ya, ujar Jo cuek langsung duduk di kursinya, tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan. Jo duduk, tidak sejajar dengan Salsa. Melainkan membelakangi Salsa karena pikirannya berkecamuk. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan Salsa yang duduk di sebelahnya sedari tadi. Jo tidak sadar kalau yang di belakangnya adalah calon bininya. Jo, duduklah yang sopan, jangan duduk membelakangi calon istrimu, tegur Susi. Salsa sontak menoleh ke arah Jo karena Susi memanggil nama Jo. Jonathan, ucap Salsa. Mendengar suara yang baru saja berucap, Jo langsung menoleh ke arah suara. Jo terkejut melihat Salsa yang ada di belakangnya. Jo terpanah, bingung, bahagia menjadi satu. Salsa, ucap Jo dengan pandangannya tak lepas dari Salsa. Mas Jo, katanya lagi. Bingung dan bahagia juga menjadi satu. Jo memukul wajahnya, takut ini hanya mimpi karena terlalu memikirkan Salsa. Jo, ngapain dipukul segala, hilang nanti gantengnya, ujar Anton tersenyum melihat ulah anaknya. Namun Jo tidak memperdulikan ucapan Anton, dia terus memandangi Salsa. Mama, ujar Jo langsung menoleh ke arah mamahnya, seakan minta penjelasan pada Susi. Susi menganggukkan kepalanya dan tersenyum pada Jo dan Salsa. Salsa bingung dengan anggukan Susi padanya. Wow, yes, teriaknya. Jo berteriak sekeras-kerasnya. Dia tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Jo langsung berdiri dan memeluk Susi dan mencium pipi mamahnya sambil berucap, terima kasih mah, ini adalah bidadari tak bersayap dari mamah buat Jo. Ujarnya kegirangan seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru dari orang tuanya. Melihat kelakuan Jo, semua orang yang ada di restoran itu memandang heran pada mereka. Namun mereka tidak menghiraukannya. Salsa bingung dan masih heran dengan apa yang terjadi. Dia tetap memandang Susi penuh tanda tanya. Susi mengerti dengan kebingungan calon menantunya. Salsa, ini adalah anak ibu, namanya Jonathan, yang mau ibu jodohkan sama kamu, ujarnya tersenyum. Salsa terkejut, bercampur bahagia. Ya Allah, indahnya rencanamu, gumamnya. Ternyata calon biniku adalah Salsa, ujar Jo senang dan langsung mau memeluk Salsa saking bahagianya. Belum halal, kata Anton sambil tertawa. Maaf Pak, bawaannya gak sabar, ucap Jo menutupi rasa malunya pada Salsa. Salsa tersenyum malu dan wajahnya bersemu merah. Jadi sebenarnya kalian sudah pada kenal, lanjut Anton. Salsa menunduk dan Susi tersenyum. Iya Pak, waktu itu Salsa diganggu para preman saat pulang kerja. Saat itu Mas Jonathan yang menolong Salsa Pak, ujar Salsa sambil tersenyum malu. Wah mantap sekali, itulah jalannya jodoh, lanjut Anton. Jadi
Salsa selama ini pilihan mama. Iya nak, jawab Susi senang. Jadi gimana Jo? Pilihan kamu apa pilihan mama? Lanjut Anton santai. Jo tersenyum mendengar perkataan Anton. Pah, mah, sebenarnya pilihan Jo adalah orang yang sama dengan pilihan mama, ujarnya sambil melirik Salsa dengan lirikan penuh arti. Salsa hanya malu-malu dilirik Jo. Ya udah, sambil makan, entar dingin loh makanannya, lanjut Susi. Ngomong-ngomong, mau cepat atau enggak nih pernikahannya? Tanya Anton menggoda anaknya sambil mengunyah makanannya. Kalau Jo sih terserah Salsa aja, kata Jo menoleh ke arah Salsa. Saat Jo menoleh, Salsa juga menoleh. Degupan jantung Salsa semakin kuat. Salsa memalingkan tatapannya ke arah lain, karena tidak sanggup ditatap oleh sang pujaan hati lah. Gimana nak? Tanya Susi. Kalau Salsa terserah ibu aja, jawabnya malu-malu. Ya udah, deal ya, terserah mama. Jadi 1 minggu lagi kalian akan menikah, kata Susi mantap. Mah, kenapa nunggu 1 minggu segala sih mah? Kelamaan mah, runtuk Jo sambil melirik Salsa. Yang dilirik malah tersenyum menjadi malu mendengar perkataan Jonathan. Bersambung. Tunggu episode selanjutnya ya malam ini. Bye-bye.